Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pembicaraan saya ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menerima aspirasi umat Islam untuk membatalkan legalitas miras. Alhamdulillah. Karena miras ini sesungguhnya memang menyebabkan mabuk. Sehingga saya ditanya anak-anak mahasiswa saya, kenapa miras harus dilarang, Ustaz? Susah ini anak-anak dijelaskan dengan ayat dan hadis, maka saya menjawabnya hanya melalui lagunya Omai Rama. Omai Rama berkata, mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya Gus Menteri, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Alhamdulillah, Presiden Republik Indonesia tidak tergoda dengan kesenangan ini. Tapi ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada mabuk yang lebih berbahaya daripada mabuk miras, yaitu mabuk cinta. Kalau orang mabuk cinta, maka gentayanganlah para pelakor, dan banyak suami-suami lebih cinta kepada istri orang lain. Tapi ketahuilah, ada lagi satu mabuk yang lebih berbahaya dari mabuk miras dan mabuk cinta, yaitu mabuk kekuasaan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapak Presiden Republik Indonesia tidak tergoda dengan mabuk kekuasaan ini. Andai saja beliau mabuk kekuasaan, maka beliau akan tetap menghalalkan miras meskipun diharamkan dalam agama. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia yang saya muliakan. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, di mana diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit, berdialog dengan Sang Yang Maha Pencipta, dan kembali lagi ke muka bumi. Pertanyaannya, mengapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, sementara waktu yang ditempuh sangat ringkas. Hukum fisika mengajarkan, semakin jauh perjalanan kita tempuh, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Tapi perjalanan Isra dan Mi'raj ini, perjalanannya sangat jauh, tapi waktunya sangat ringkas. Ayat yang kita simak tadi dijelaskan bukan satu malam, tapi sebagian malam saja. Makanya ketika Nabi menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj ini, hampir tidak ada yang percaya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab berkata, saudara-saudaraku bangsa Mekah, penduduk Mekah, inikah Muhammad yang kau yakini sebagai Nabi? Ternyata dia sudah gila. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam, hari ini ada lagi di Mekah. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena waktu perjalanan itu, pada saat itu, kendaraan paling cepat naik onta. Dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu itu, waktu yang paling cepat 1 bulan. Perginya, pulangnya 1 bulan, 2 bulan PP. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Mereka tidak percaya.
Mereka lupa bahwa sebenarnya perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan kehendaknya Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh paling sederhana, beberapa saat yang lalu Pak Menteri ke luar Jakarta, ke Jawa Timur. Pagi berangkat, sampai di Jawa, kurang lebih duhur, bertemu dengan para pegawai. Selesai itu balik lagi ke Jakarta. Ternyata tanpa sepengetahuan Pak Menteri, ada semut ikut di kantong beliau. Begitu sampai di rumah, dibukalah bajunya, keluar itu semut dari kantong dan beliau berpidato. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Surabaya. Kata semut yang lain, jam berapa aku pergi Mut? Baru tadi pagi. Malam kau ada lagi di Jakarta. Tidak masuk ya kalau kau baru keluar saja dari parkiran rumah dinas menteri, kau diinjak mobil. Tidak mungkin. Kata semut yang ikut di kantongnya Pak Menteri, betul yang kau bilang, kalau saya yang jalan, ini bukan saya yang jalan, saya ikut di kantongnya Pak Menteri. Dari rumah ke Bandara Soekarno-Hatta, naik pesawat ke Surabaya, pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah keluar dari kantongnya, tapi betul saya dari Surabaya. Tidak masuk akal, tapi bisa terjadi. Siapa yang jalan? Bukan semut, tapi siapa yang jalan? Pak Menteri. Semut numpang mujur di kantong Pak Menteri. Begini mestinya kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj. Poin kedua, latar belakang. Mengapa Nabi diisrakan? Dalam sejarah perjalanan Islam, ada dua nama tahun yang aneh-aneh di telinga kita. Satu, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Dua, tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada dua orang yang meninggal pada tahun yang sama. Dicintai dan mencintai Nabi. Siapa? Paman beliau dan istri beliau Khadijah. Sampai begitu berdukanya Nabi, Nabi menjelaskan, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka ketahuilah itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Jadi ibu-ibu yang hadir di tengah-tengah kita ini, kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, lalu suaminya berduka terus, kenapa ini istriku lebih dulu meninggal, meskipun dia hitam tapi saya senang, meskipun dia bau keteknya tapi aku cinta kepadanya ya Allah. Itu ciri-ciri penghuni sorga, Bu. Tapi kalau sebaliknya begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak merdeka, itu ciri-ciri penghuni neraka itu. Bapak Wakil Presiden, Pak Menteri yang saya hormati, nah, tahun duka cita itulah turun perintah Allah. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa jalan-jalan. Subhanallah. Ketemu dengan Allah. Saya saja waktu di WhatsApp oleh Pak Menteri, diberikan undangan untuk masuk ke acara ini. Saya print itu Pak Menteri. Saya bawa kampungku itu suratnya Pak Menteri. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Saya bilang, lihat kau ya, sepupumu. Ini baru Pak Menteri yang undang saya. Padahal Pak Menteri ada hilang jabatannya. Saya sudah senang. Gimana kalau diundang oleh Allah? Itulah hiburannya Rasulullah. Bukan dihibur ke Ancol, bukan ke Taman Mini. Kemana? Ketemu dengan Allah. Tahun duka cita. Sekarang kalau kita bawa ke Indonesia, seluruh dunia, kita lagi duka cita. Kenapa? Ada wabah namanya COVID-19. Keren betul namanya, tapi menakutkan. COVID-19. Tapi zaman Nabi, tidak ada medsos yang membuat orang makin cemas. Sekarang sudah ada wabah, medsos lagi mencemaskan kita. Coba lihat Pak, rakyat Indonesia, begitu susahnya diurus. Waktu tidak ada vaksin, teriak bangsa Indonesia, mana vaksin? Datanglah vaksin, teriak lagi, ini tidak halal, palsu. Dinyatakanlah asli, masih teriak juga, ini tidak halal. Keluar fatwanya MUI, ini halal, masih teriak juga. Harus presiden dulu yang divaksin. Sudah divaksin lagi Pak Presiden, apalagi dia bilang jarumnya tidak masuk. Sudah ditunjukkan lagi jarumnya masuk, dia bilang lagi pencitraan. Zaman Nabi tahun duka cita tidak ada medsos. Maka pada saat ini mestinya, saat kita duka cita, mestinya kita punya kekompakan untuk menghadapi wabah ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati.
Ketika Nabi berduka inilah Allah berikan hadiah. Hadiahnya ada. Hadiahnya adalah perintah sholat. Lalu apa kaitannya dengan moderasi beragama? Apa hubungannya dengan moderasi beragama? Satu, ajaran Isra Mi'raj mengajarkan keseimbangan. Mana buktinya? Kita belajar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah menggambarkan kepada kita, yuk kalau mau maju, mau sukses, moderasi beragamamu lancar, maka perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Tapi tidak cukup hubunganmu kepada sesama manusia, maka sempurnakan pula dengan hubunganmu kepada Allah. Itulah Mi'raj. Isra'nya kepada sesama manusia, Mi'rajnya kepada Allah. Operasionalnya, ada orang baik betul ibadahnya, hitam jidatnya gara-gara sholat, tahajud tiap malam, Senin Kamis dia puasa, berjamaah di masjid, tadarus tiap hari. Tapi tetangga sebelah kanannya dia musuh gara-gara parkir. Tetangga depan rumahnya musuh gara-gara got. Samping kanannya musuh gara-gara bunga janda bolong. Lagi naik daun ini bunga janda bolong. Di belakangnya bertengkar gara-gara gotnya atau binatang ternaknya. Apa mereka baik? Tidak. Nabi menginformasikan, orang baik itu bukan yang sekedar sholatnya bagus. Orang baik itu bukan sekedar tiap tahun dia pergi umroh. Tapi siapa orang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bisa jadi sholatnya cuma hanya 5 waktu. Bisa jadi sedekahnya hanya seadanya. Bisa jadi dia tidak umroh, tidak pernah haji. Tapi dia banyak manfaat di lingkungannya. Dia sebarkan kebaikan. Dia menjadi rahmatan lil alamin. Islam yang membawa keberkahan bagi lingkungannya. Dia lebih baik daripada yang hitam jidatnya tapi banyak musuhnya. Inilah yang disebut keseimbangan. Tapi sebaliknya, ada orang bagus akhlaknya, tutur katanya santun, sedekahnya cukup, tapi tidak pernah sholat. Ini juga tidak baik. Maka diajarkanlah keseimbangan Isra Mi'raj. Perbaiki hubunganmu horizontal, jangan lupa vertikal. Inilah yang kita kenal dengan hablum minallah, hablum minan nas. Ajaran kedua, musyawarah. Ketika turun Rasulullah telah ketemu dengan Allah, kan Nabi mengajukan proposal. Ibarat saya ketemu Pak Menteri proposal saya Pak Menteri. Nabi juga mengajukan proposal. Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek, ceper. Umurnya pun pendek-pendek. Ya Allah, kasihlah kami keistimewaan. Allah sampaikan, Muhammad, saya berikan kamu hadiah yang tidak pernah aku berikan kepada umat dan Nabi sebelummu. Yaitu sholat 50 kali sehari semalam. Gembiralah Nabi. Turun, ketemu Nabi Musa. Kalau bahasa kita, Mas Bro, gimana? Apa kau dapat dari Allah untuk umatmu? Alhamdulillah, saya dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, berapa? 50 bos. Enggak salah. Enggak mampu itu umatmu. Umatku saya gede-gede kuat-kuat. Enggak mampu kalau 50. Kau minta diskon lah. Ini dalam hadis enggak seperti ini. Ini bahasanya dasar latif. Ya, saya diminta sama Pak Menteri supaya dakwah itu jangan menakutkan. Ya, naiklah. Ya Allah, terlalu banyak ya Allah. Mintalah keringanan. Dikurangi 5. Kata Nabi Musa, masih banyak bos. Nah kau minta lagi, kurangi lagi. Kurang lagi, naik lagi, kurang 5. Mondar mandir, setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Kata Nabi Musa, lagi berapa bos? 5. Masih banyak. Naik lagi minta. Ketahuan cerdasnya Nabi. Nabi berpikir, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi tidak ada, sudah saya dapat. Sudah mi deh, biar mi. Sebentar pi kuliah ki. Kalau bahasa di Makassar. Ya kan? Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa benar adanya. Bagaimana seandainya Pak jadi 50 rakaat? Bagaimana seandainya jadi 50 kali sholat malam? Saya yakin Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak akan bisa jadi wapres. Kenapa? Sholat aja dikerja Pak. Baru bangun, hayya 'alas sholat. Sholat lagi. Mau naik mobil, hayya 'alal falah. Sholat lagi. Alhamdulillah. Meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya tetap sama 50. Ini menunjukkan, jangankan perkara dagang, jangankan perkara politik, jangankan perkara syariah.
perkara ibadah saja Allah memberikan musyawarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak masuk akal saya kalau ada orang yang tidak mau bermusyawarah dalam memecahkan permasalahan umat. Dengan catatan, jangan salah pahami musyawarah. Akar kata, etimologi, musyawarah itu maknanya adalah mengeluarkan madu dari sarangnya. Mengeluarkan madu. Berarti orang yang bermusyawarah itu hasilnya menimbulkan manis, menimbulkan kenikmatan. Berarti orang bermusyawarah mencari kebenaran dan keadilan, bukan mencari kemenangan. Kalau musyawarahnya mencari keadilan dan kebenaran, maka insya Allah itulah yang disebut perbedaan adalah rahmah. Tapi apabila kita bermusyawarah mencari kemenangan, maka yang terjadi adalah debat kusir dan ujung-ujungnya saling menghina dan menyebarkan kebencian. Inilah yang diajarkan Isra dan Mi'raj, bermusyawarahlah. Nilai yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas, persatuan dalam sholat. Itu sholat jamaah. Coba kita lihat sholat jamaah. Nilai-nilai persatuan dalam sholat jamaah. Mulai dari bahasanya. Gus Menteri, bisa dibayangkan bagaimana seandainya sholat boleh memakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum, datang saudara kita dari Padang. Allah nan gadang. Muncul pula saudara kita dari Jawa. Gusti Allah gede, nah agung. Datang orang Bugis Pak sekampus saya. Pungallahu ta'ala manopo. Datang pula anak gaul dari Jakarta, dia bahasa Betawi dengan bahasa gaulnya. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan kacaunya, itu baru 5 suku. Dari saja bahasa mengajarkan kepada kita, yuk bersatu deh. Sholat. Belum lagi kita lihat Pak, orang masuk dari masjid. Yang dari arah kanan, dari arah barat, hadap ke kiblat. Dari arah selatan, hadap ke kiblat. Dari arah barat, hadap ke kiblat. Dari arah timur, hadap ke kiblat. Bayangkan kalau mereka menghadap sesuai dengan datangnya masing-masing. Ya dari kanan. Sini Kak. Begitu ruku Pak, tabrakan pantat kita. Ini mengajarkan. Tapi sayang 1000 sayang, persatuan kita hanya ada di masjid, kita tidak bawa dalam kehidupan bermasyarakat. Kita kompak ketika sholat jamaah. Amin. Tidak ada yang baca dengan bahasa daerahnya masing-masing. Tapi sayang 1000 sayang, persatuan ini kita tidak bawa dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan adalah modal yang sangat berharga, sehingga hampir setiap Jumat kita dengar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Tapi sayang, kita gara-gara beda pilihan, kampret cebong, sampai sekarang belum rujuk. Padahal Pak Presiden sama Pak Prabowo sudah akur. Saya bilang ini beleng-beleng ini. Orang sudah jadi presiden, sudah menteri, kamu bagi masuk musuh. Jangan. Betapa pentingnya persaudaraan ini, menjaga kerukunan dan persaudaraan ini. Coba kita lihat sejarah perjalanan Islam. Perang pertama, Perang Badar. Menang mutlak Islam. Perang kedua, Perang Uhud. Meskipun secara fisik 80 umat Islam yang wafat termasuk pamannya Rasulullah Hamzah. Tapi tidak kalah kita waktu itu. Kita menang. Kenapa? Karena tujuan peperangan itu ingin mengambil Madinah. Tapi umat Islam mampu mempertahankan Madinah. Perang ketiga, Perang Khandaq. Menang mutlak Islam pada saat itu. Sehingga jumlahnya semakin banyak. 3 kali menang. Maka datanglah Nabi ke Mekah untuk umroh. Di Hudaybiyah di Hudaybiyah beliau kemudian dihadang. Karena dihadang, kemudian ditawarkanlah perdamaian untuk bermusyawarah. Nabi memilih untuk bermusyawarah. Inilah Islam. Kata Nabi, selama masih ada tawaran untuk berdamai dan bermusyawarah bersatu,
lakukan itu. Sidang jamaah yang saya muliakan, pada akhirnya Isra dan Mi'raj ini jangan sekedar menjadi seremonial semata, tetapi mari kita jadikan nilai-nilai dalam kehidupan beragama. Apabila Islam mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah terwujudlah firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Terima kasih, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.